Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anton Prabowo, SHI, guru di MA Terpadu Al-Munawaroh Ndiwo Jombang, sekaligus mahasiswa dalam jabatan di LPTK Institut Agama Islam Negeri Kediri. Pada hari ini, Senin tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di sekolah saya, Madrasah Aliyah Terpadu Al-Munawaroh Ndiwo Jombang. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Sebelum pelajaran dimulai, coba untuk bahan renungan. Mungkin pernah baca kata-katanya Sayyidina Ali. Kehidupan itu cuma 2 kali saja, 1 kali untukmu dan 1 kali melawanmu. Maka pada saat ia untukmu, jangan bangga dan gegabah. Dan pada saat ia melawanmu, bersabarlah. Keduanya adalah ujian bagimu. Saya lepas masker ya. Bisa dipahami patah itu? Oke. Saat ini kita sehat. Sehat? Sehat semua ya? Saat sehat, gunakan waktu kita untuk belajar yang semangat, mungkin untuk berbuat baik sama teman, untuk menolong orang lain. Kita nggak pernah tahu besok nanti habis ini kita sakit, habis ini kita bahkan tidak ada pun kita nggak pernah tahu. Makanya manfaatkan saat hari ini untuk kita semuanya. Bisa? Oke, mudah-mudahan selalu sehat untuk ilmu. Yang kedua, mimpi tidak pernah menyakiti siapapun jika kamu terus bekerja tepat di belakang mimpi itu untuk mewujudkannya semaksimal. Pernah bermimpi? Pernah. Tapi jangan tinggi-tinggi. Kalau sudah mimpi, bangunlah. Jangan terlalu enak dengannya. Boleh mimpi setinggi apapun, tapi satu yang harus diingat, mimpi itu harus kita wujudkan. Dengan apa? Dengan belajar yang semangat. Oke? Semangat belajar? Semangat! Semangat! Jadi, sebelum pelajaran kita mulai, pada hari ini tanggal 13 September 2021, kita akan pelajari tentang materi bab pengurusan jenazah. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang fikih dan perkembangannya. Hari ini kita akan membahas tentang pengurusan jenazah. Belum belajar, saya cek kehadirannya dulu. Jadi saya absen dulu. Najwa Laila An-Najah, Widya Namamka, Mila Al-Iza, Siti Nur Fadila, Fani Rosmawati, Intan Mutia Maharani, Miftahul Mawadah, Sayyidah Ijabiyah, Nadia Habibatur Rahmah, Nazara Fatihatur Rahmah, Novita Mega Natasha, Laila Afiko, Wafik Lutfiatur Rahmah, Alia Laili Dwi Agustin, Eva Rahmatun Nazila, Sarah Cindy Fatihah. Sudah sarapan ya? Paling kuat.
Hilyane Rana Vila Beta Abida Alda Aulia Ahmad. Oke, sebelum pelajaran dimulai, mari berdoa bersama-sama. Sapunya tolong diletakkan di atas untuk sapunya jatuh. Tidak apa-apa, dicenderkan. Ya kita harus yang bagus lah gimana. Mari berdoa bersama-sama. Dipimpin ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'minni wa tu'matil qalbi wa tu'minni bi qawlil fahmi wa tu'minni ma ashtahat baik wa innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nurul mu'minin nisyani min nurihi fi kulli rahmatin wa nasihatin wa assalamualaikum. Sekarang persiapkan buku paketnya. Silakan dibaca tentang bab pengurusan jenazah. Pokoknya kita harus selalu ingat dalam keadaan apapun belajar tidak boleh ditinggalkan. Saat ini pandemi juga kita harus tetap belajar. Semangat belajar ya. Alhamdulillah kita sehat semuanya. Dan mudah-mudahan sampai kapanpun kita selalu diberi kesehatan. Amin. Diberi umur yang panjang dan barokah. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab pengurusan jenazah. Jadi pengurusan jenazah itu ada 4 materi nanti yang dibahas. Yang pertama tentang memandikan jenazah. Terus yang kedua mengkafani jenazah. Yang ketiga mensolati jenazah dan yang keempat menguburkan jenazah. Kenapa kita harus membahas tentang materi jenazah? Nah, kita nggak pernah tahu di masyarakat kita nanti kan nggak selamanya ada orang hebat, nggak ada selamanya orang pintar. Kita juga nggak pernah tahu kita nanti akan ditempatkan Allah di mana. Saya pernah di suatu desa di Lamongan. Ini benar nyata. Di sana itu kalau ada orang meninggal sama sekali nggak ada yang menyolatkan. Bahkan yang menyolatkan itu dari tetangga sebelah di daerah Sambeng, di daerah apa? Nah di sana nggak ada yang menyolatkan. Akhirnya yang menyolatkan itu saya karena takziah ke sana sama Pak D. Jadi saya sama Pak D ke sana menyolatkan hanya 3 orang. Pak Mudin yang memandikan dan itu pun nyewa mobilnya. Jadi mobilnya ini akhirnya 3 orang yang mampat. Orang desa situ nggak ada yang mampat. Nah siapa tahu Allah nanti meletakkan kita di tempat-tempat orang awam. Jadi anak-anak nanti semuanya yang berperan siap? Siap. Santri harus serba siap. Kenapa kita harus mempelajari? Yang pertama agar dapat menjelaskan pengertian beberapa cara pengurusan jenazah dengan benar. Suatu saat nanti kalau ada tetangga atau siapapun yang belum tahu, kita bisa menjawab saat ditanya. Kita juga bisa menjelaskan untuk penjelasan kepada mereka. Menyebutkan rukun dan syarat pengurusan jenazah dengan benar. Menjelaskan hikmah pengurusan jenazah dengan baik dan benar. Siapa tahu dengan hikmah kita berikan ke orang lain, nanti orang lain akan merasa oh iya saya punya kewajiban untuk mengurus saudara saya. Jadi di sana orang akan punya kerentek untuk turut serta dan merasa mereka punya kewajiban untuk pengurusan jenazah. Dapat mendemonstrasikan tata cara pengurusan jenazah sesuai dengan syarat dan rukunnya dengan baik dan benar. Jadi habis materi ini nanti anak-anak presentasi. Kita akan bagi 4 kelompok karena di sini ada 4 materi ya. Di 4 kelompok itu nanti akan mempresentasikan masing-masing materi. Ada berapa nih nanti? 20.
20 anak dibagi 4 materi berarti ketemunya 5. Oke, akan saya bagi kelompok terlebih dahulu. Kelompok yang pertama nanti akan mempresentasikan atau mendiskusikan dengan kelompoknya tentang memandikan jenazah. Jadi apapun yang ada kaitannya dengan memandikan jenazah, entah itu masalah, entah pengertian, entah syarat rukun, nanti didiskusikan. Kelompok pertama Najwa Laila, Widya, Namanta, Azhara, Miladul Ijah, Siti Nurfatilah. Yaitu untuk kelompok pertama. Materi memandikan jenazah. Kelompok kedua Fani Rosmawati, Ayu Ningrum, Intan Mutia Maharani, Miftahul Mawadah, Saidah Ijabiyah, Nadia Bikatur Rohmah. Kelompok 2 mendiskusikan tentang mengkafani jenazah. Kelompok 3 Nazala Fatihah Rahmah, Novita Mega Natasha, Laila Afiko, Wafid Lutfiatur Rahmah, Alia Laili Dwi Agustin mempresentasikan tentang ansolati jenazah. Yang terakhir materi menguburkan jenazah Eva Rohmatun Nazila, Sarah Sindi Fatihah, Hilya, Beta Abida, Alda Aulia Ahmad. Jadi itu nanti kelompoknya, silahkan dipresentasikan. Sebelum presentasi, silakan dicatatkan untuk bahan diskusi bersama masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Sinaudat. Kali ini kita akan membahas buku pelajaran pendidikan Islam kelas 11 sesuai dengan kurikulum 2014 edisi tahun 2019. Itu bab 4 tentang pengurusan jenazah. Oke, langsung saja kita mulai. Ini ada sebab umur dan kematian. Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemputnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Jumu'ah ayat 8, itu Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaib thumma turadduna ila 'alimil ghaib wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah sesungguhnya kematiannya tak lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan kembali kepadanya, yang mengetahui yang baik dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kematian merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sunatullah. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Imran ayat 185. Itu berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa man hayatud dunya Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat saja akan dengan sempurna balasannya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperolehnya. Pengurusan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolati jenazah. Dan yang terakhir yang keempat yaitu menguburkan. Dari materi tadi sudah jelas ya untuk pengurusan jenazah.
Sekarang boleh dibaca bukunya untuk tambahan lagi sebagai bahan diskusi. Boleh dibaca. Hukumnya Nadia niat sholat untuk putri, untuk jenazah perempuan. Muafiq. Ada berapa takbir dalam sholat jenazah? Ada 4 takbir. Doa untuk sholat untuk mayit perempuan dalam sholat jenazah. Laila Afiko. Doa Desa Abuja sunat memakamkan jenazah, menguburkan jenazah. Sebutan 2 sunat dalam menguburkan jenazah. Kalau dalam memandikan jenazah, sebutan sunat dalam memandikan jenazah. Selanjutnya silakan, mungkin ada pertanyaan dari materi pengurusan jenazah tadi. Ya ada? Kalau tidak ada, silakan langsung diskusi. Kita duduk ke kelompoknya masing-masing. Jadi mendiskusikan dari materi 5 mendiskusikan satu materi. Terus nanti tolong dipresentasikan di depan dan dikomentari oleh teman-teman yang lain. Ya, silakan diatur bukunya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan langsung diputar kursinya, nggak apa-apa. Sesuai kelompoknya masing-masing. Melingkar, melingkar, enak. Boleh? Jadi di penjelasan tadi ada
jenazah laki-laki 3 lembar, Ya. jenazah perempuan 5 lembar. Ada ukurannya enggak? Ada ukur, enggak ada. Yang penting sekiranya dipaskan, dikira-kira saja. Kalau untuk anak-anak ya kita pas untuk anak-anak. Kayak kita beli baju sama mukena. Kita pakai jilbab ukuran Alia, kalau belinya anak TK kan gampang. Ya, jadi kira-kira tidak ada ketentuan pasti tentang ukuran. Nah, yang ada hanya lembaran. Kalau sudah boleh langsung dipresentasikan untuk kelompok satu boleh. Kelompok satu materi satu ya Bu. Kelompok satu kelompok dua.
Memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami, istri, atau ibunya. Ketentuan dan tata cara memandikan jenazah. 1. Syarat jenazah yang dimandikan: A. Beragama Islam. B. Tubuh atau anggota badan masih ada. C. Jenazah tersebut bukan lagi syahid dalam kurung dunia akhirat. 2. Yang berhak memandikan jenazah: A. Jenazah laki-laki yang memandikan laki-laki, dan sebaliknya, kecuali suami atau istri. Jika tidak ada suami atau istri atau mahram, maka jenazah kita yang memandikan. C. Jika ada beberapa orang yang berhak, maka diutamakan keluarga terdekat dengan jenazah. 3. Cara memandikan jenazah: A. Ambil kain penutup dan gantikan dengan kain basahan sehingga aurat utamanya tidak terlihat. D. Mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. C. Pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. D. Ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan jika jenazah tidak hamil. E. Tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. F. Masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah, usap isinya dan bersihkan perutnya. Kemudian dudukkan seperti wudhu untuk sholat. G. Siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan dahulu, kemudian ke sebelah kirinya. H. Mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan air-airnya. I. Rapuhkan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya. D. Memandikan jenazah 1 kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya adalah yang wajib. Sunnah mengulanginya beberapa kali dalam bilangan 2. K. Jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan dari badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu untuk diulang mandinya, tetapi cukup untuk membuang najisnya saja. L. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau handuk sehingga tidak mengganggu kafannya. M. Selesai mandi, sebelum dikafani berilah wangi-wangian yang tidak mengganggu kafan. Pemberian wangian untuk jenazah sebaiknya menggunakan kapur garam. Mungkin ada yang mau dipertanyakan? Silakan kalau ada yang bertanya. Apakah memandikan jenazah itu boleh memakai sabun? Boleh memakai sabun. Boleh. Ya, kayak mandi biasa pakai sabun, nggak pakai deterjen. Kita yang Menggunakan sabun seadanya. Palas, palas, ya.
Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang cara memakan jenazah. Memakan jenazah. Ketentuan memakan jenazah. Yang pertama adalah kain yang digunakan hendaklah bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh. Yang kedua, kain kafan hendaklah berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaklah 3 lapis, sedangkan perempuan 5 lapis. Sebelum digunakan untuk membungkus, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian. Tidak berlebihan dalam memakan jenazah, dalam memakan jenazah laki-laki. Cara memakan jenazah laki-laki. A. Bentangkan kain kafan senilai jenis helai yang paling bawah lebih besar dan lebih lebar dan luas. Ya. B. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi dengan wangi-wangian. C. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kafan. D. Sembunyikan kain kafan sebelah kanan mengangkat ke atas, kemudian ujung menggunakan sebelah kiri. E. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. F. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan, tutuplah bagian auratnya. Cara memakan jenazah bersama. Kain kafan perempuan terdiri atas 5 lembar kain kafan putih, yaitu lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya yang lebih lebar. B. Lembar kedua untuk kerudung kepala. C. Lembar ketiga untuk baju kurung. D. Lembar keempat untuk menutupi pinggang hingga kaki. E. Lembar kelima untuk pinggul dada. Mengawali jenazah perempuan sebagai berikut. Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dan wangi-wangian atau dengan dapur baru. D. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dan kapas. C. Tutupkan kain pembungkus pada kedua bahannya. B. Pakaikan sarung. E. Pakaikan baju kurungnya. F. Dandanilah rambut 3 dandanan lalu julurkan ke belakang. G. Pakaikan penutup kepalanya. H. Membungkusnya dan menutupkan rambut dengan cara menemukan kedua ujungan kiri dan kanan lalu digulung ke dalam. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Fokus dengan yang seadanya, karena kan masih kehidupan mungkin banyak peralatan yang kurang
Membungkus seluruh tubuh dengan kain berwarna putih dan harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Bagaimana tata cara mendapatkan jenazah Covid? Sebaiknya jenazah langsung dikuburkan bisa agar tidak takutnya kan menular ke orang sekitar. Nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang tata cara mensolatkan jenazah. Islam sangat mengedepankan persaudaraan sehingga sekalipun salah satu kerabat kita sudah meninggal dunia dan sudah dikuburkan akan tetapi nilai persaudaraan itu masih bisa dirasakan di antaranya perintah agar orang-orang Islam yang masih hidup memohonkan ampun dan rahmat kepada Allah bagi yang telah meninggal dunia. Dasar hukum salat jenazah adalah shollu ala mautakum. Artinya, doakanlah orang-orang yang meninggal di antaramu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semua syarat wajib dan syarat waktu menjadi syarat dalam salat jenazah kecuali waktu salat. Setelah berdiri, kemudian mulai salat dengan urutan takbiratul ihram dan niat membaca surat Al-Fatihah, takbir kedua membaca surat Al-Nabi, takbir ketiga membaca doa untuk sebagian, takbir keempat membaca doa kemudian mengucap salam. Satu membaca niat, baca surat Al-Fatihah, baca surat Nabi, baca doa surat Al-Fatihah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. 5. Membaca doa setelah takbir 4. Maknanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna sekarang semisal kan situasi saat itu banyak mobil, terus gak memungkinkan buat sholat di rumah. Lalu gimana tata caranya untuk mensolati jenazah COVID gitu?
dhaif. Ada yang dipertanyakan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan jenazah sesuai ditentukan, jenazah sebagian dipikul oleh 4 orang jamaah. Hal tersebut tercantum pada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Untuk hadis terbarukan dan terjadi di luar hadis dari wilayah Ibnu Mas'ud. Artinya, barang siapa yang menghadap jenazah hendaknya mereka itu mengumpul pada setiap sisi untung karena keduanya demikian termasuk sunnah. Jadi mulai Ibnu Mas'ud. Sebelum proses pengukuran sebabnya lebam mereka tidak dapat mengambil dahulu dengan pertama dari mengukur minimal 2 meter agar bau tubuh yang membusuk tidak menjunjung ke atas sampai mendorong-dorongkan seperti manusia. Adapun mereka yang tidak mengukur jenazah dimaksudkan begitu. Yang pertama, menemukan 3 orang atau yang lain sedang menerima jenazah. Ada yang menerima jenazah pada pakai kepala atau di tangan seperti kaki. Kedua, mengangkat jenazah selangkangan. Orang yang berada di atas selangkangan untuk mengangkat jenazah. Ada yang memegangi kepala, perut, dan kaki. Ketiga, masukkan jenazah dari arah kaki pukul atau tangan ke tubuh mana yang bisa. Empat, taruh jenazah dari yang arah dan yang berikat. Kelima, berikan jenazah dengan tanah secukupnya atau jenazah tetap milik. Jenazah diletakkan pada bagian kepala yang tubuh seperti. 6. Kenakan piring kanan jenazah dengan kanan. Kalau karena itu, lepaskan dari kantong dan kapal dilonggarkan di bagian kepala agar mudah ditarik untuk meletakkan itu mengenai kanan. Yang ketujuh, tutuplah yang lainnya dengan kotor kayu atau yang lain. Hal itu dimaksudkan agar apabila ditimbun pada jenazah tidak terjepit dengan tubuh. Diterapkan, timbullah penontonan yang lemah sampai selesai. Maksudnya agar penutup yang mana tidak batang. Timbunan ditinggikan dari tanah sekitarnya agar tidak terus genangan air apabila hujan. 9. Berilah tanda dari kayu atau kayu. 10. Doakan si mayit dan keluarga yang ditinggalkannya. Kenapa pengunduran jenazah COVID-19 ada prinsipnya tidak benar. Diskusi yang bagus.
Mudah-mudahan bisa dipahami kita semuanya dan berguna untuk kita semuanya. Ini saya akan sedikit menambahkan tadi dari pertanyaan yang pertama saja. Memandikan jenazah itu kalau memang benar-benar darurat boleh tidak dilakukan. Kalau memang menuntut untuk dimandikan maka disiram. Disiram toh bisa karena keadaan darurat. Kalau masalah memakai sabun yang disunahkan kan hanya memakai wangi-wangi saja. Yang disunahkan memakai wangi-wanginya. Jadi kalau untuk sabun diganti dengan daun sidr atau daun bidara. Daun bidara itu dianggap lebih membersihkan kotoran dan diri manusia daripada sabun. Daun bidara itu yang biasanya kalau kalian kesurupan untuk mengobati itu, pokoknya itulah. Terus tadi ada yang tanya tentang kain kafan tadi. Kalau tidak ada kain kafan bukan gimana? Pada zaman Rasulullah ada sahabat, hanya ada sehelai kain. Sehelai kain itu hanya cukup untuk menutupi antara kepala dan kaki. Dan saat Rasulullah Nabi beliau bersabda, kamu tutupi kepala. Jadi tanpa kain itu boleh. Jenazah itu dimakamkan kalau memang keadaan darurat. Seandainya kain itu hanya cukup untuk menutupi kepala atau kaki, maka harus kepala yang itu. Dan kepala yang harus tetapi kain, ya, masalah kain. Gimana kalau di hutan nggak ada kain? Boleh dengan daun. Daun kan bisa dibentuk. Kecilan saya aja pakai rompi dari daun. Daun nangka biasanya. Dan tadi kain. Nanti sudah ya tadi pertanyaan saya. Sholat jenazah. Oh tadi sholat jenazah boleh dilakukan di mobil dan juga harus dibawa ke kamar. Dan fatwa MUI dan NU dan hasil Basul Masail itu malah mengungkapkan kalau jenazah itu boleh tidak disolati atau boleh disolati dengan sholat wajib. Jadi boleh sholat wajib. Nah, setelah dimakamkan baru disolati atau sholat wajib. Tidak disolatkan juga boleh menurut kalau utamanya Basul Masail. Mungkin itu hasil dari pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan Allah dalam keadaan pandemi ini sehingga kita masih selalu diberikan kemudahan untuk selalu belajar dan belajar. Selalu semangat untuk kita semuanya. Semangat. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan mengerjakan praktek pembelajaran praktek dari materi-materi yang sudah dibahas sebelum kita tutup acara ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Silakan memimpin doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna na'lamu wa inna ya rabbana wa rabbana wa nafa'na bihi wa dunya wal akhirah. Dari saya mungkin banyak kesalahan, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.